Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, dan begitu juga banyak nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan ini merupakan bekal bagi kita untuk mencari pahala sebanyak mungkin di muka bumi ini. Perlu kita ketahui bahwasanya dunia ini merupakan ladang amal, tempat bersusah payah, bukan tempat bersenda gurau, dan kita diciptakan bukan untuk main-main. Kita akan merasakan kenikmatan yang sebenarnya nanti ketika di akhirat. Kalaulah kita berpikir mendapatkan hasil di muka bumi ini, menikmati segala yang ada di muka bumi ini, maka kesulitan dan kesusahan itu menjadi sesuatu momok bagi kita. Tetapi apabila kita pahami bahwasanya dunia ini merupakan ladang amal bagi kita, maka insya Allah dengan susah payahnya kita dalam beramal dan mencari kehidupan dunia ini, maka insya Allah kita akan merasakan nikmat di akhirat nanti. Maka di akhirat nanti ketika seseorang dicelupkan pada celupan yang luar biasa nanti di akhirat, ketika orang yang merasakan nikmat yang luar biasa di dunia, mungkin kekayaannya yang dimilikinya, jabatan dan sebagainya, serba kecukupan, tetapi dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dicelupkan dengan api neraka sedikit saja, kemudian ditanyakan kepadanya bagaimana kesenangan hidup di dunia, maka dia katakan, saya lupa bagaimana senangnya di dunia. Dan begitu juga ketika seseorang yang di dunia mungkin dia tidak mampu secara materi, susah payah dia hidup, kehidupannya juga luar biasa payahnya, tetapi ketika dia dicelupkan dengan celupan di sorga, ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah menderita? Maka dia jawab, saya tidak pernah merasakan derita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita, mampu kita syukuri dengan beramal sebanyak mungkin. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan balasan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pesan pertama yang ingin khatib sampaikan kepada kita semua adalah jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi pelaku maksiat,
yang sering melakukan kezaliman, yang melakukan dosa-dosa dan lalai dan tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu dihapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa yang kita lakukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ampuni segala dosa-dosa kita ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memenuhi syarat-syarat daripada taubat itu. Maka dalam hadis diceritakan ada seseorang yang membunuh 99 orang sampai 100 orang. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal ketika dalam perjalanan taubat. Berselisih paham antara dua malaikat. Malaikat yang satu mengatakan ini langsung masuk neraka, yang satu lagi mengatakan dia masuk surga. Mari kita hitung langkahnya. Berapa langkah yang dilangkahkan kakinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata langkah kakinya lebih banyak daripada maksiat yang dilakukannya. Artinya kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar saja ada orang di awal kehidupannya dia melakukan amalan-amalan surga, satu langkah lagi dia masuk surga, tetapi takdir berbicara lain. Di akhir hidupnya dia melakukan amal-amalan neraka, kemudian dia masuk neraka. Ada orang yang di awal kehidupannya melakukan kemaksiatan, sudah memenuhi syarat untuk neraka, tetapi takdir berbicara lain. Di akhir kehidupannya dia melakukan, dia taubat kepada Allah, dia mendapatkan hidayah, kemudian dia melakukan amalan-amalan surga, kemudian dia masuk surga. Maka tidak pantas kalau kita mengatakan melihat pelaku maksiat dan kemudian kita jas ahli neraka. Wallahu alam. Kemudian kita lihat ulama dai yang selalu berceramah dari masjid ke masjid menyampaikan dakwahnya kepada jemaah, dan kita mengatakan dia ahli surga. Wallahu alam. Maka pesan yang kedua adalah berhati-hati kepada pelaku amal, karena amal akan hilang ketika ada ria dalam hatinya. Kita setiap hari bolak-balik ke masjid, kita atur jadwal kita baca Quran satu hari satu juz, malamnya kita tahajud, sholat berjamaah tidak pernah tinggal, kita rutin berinfak dan pernah ke Baitullah. Tetapi semua itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang merasakan dirinya cukup beramal dan ini sudah memenuhi untuk masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada jaminan sedikit pun bagi kita. Diceritakan dalam hadis 3 bentuk amal yang dilakukan oleh seseorang. Pertama, dia mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalnya, saya sudah mengajarkan agama ini, sudah mengajarkan Al-Quran, sudah menyampaikan hadis kepada seluruh jamaah, kepada orang lain. Tetapi kata Allah, kazzab, dusta, lemparkan dia ke neraka. Kemudian yang kedua adalah orang yang dermawan, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia membangun masjid, memakafkan rumahnya untuk panti asuhan,
membantu fakir miskin, anak yatim, tetangganya. Dia dermawan, dibilang dermawan oleh orang lain. Kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kazzab, engkau agar disebut dermawan, lemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah seorang mujahid yang berperang di jalan Allah. Mungkin pada saat ini yang memperjuangkan agama ini, yang berkuar-kuar dan sebagainya, dia menyatakan dirinya seorang mujahid, kemudian dia meninggal di jalan Allah. Tetapi ketika dihadapkan di hadapan Allah, kata Allah, kazab, engkau dusta, lemparkan ke neraka, agar dia disebut mujahid, pejuang agama Allah. Dan engkau sudah mendapatkan di dunia, maka di akhirat tidak ada lagi jatah. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka bagi para pelaku maksiat, carilah ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu luas ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka bagi kita. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan taubat kita dan penuhi syarat-syarat daripada taubat itu. Maka insya Allah segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada manusia harus diselesaikan. Maka berhati-hati kita kalau kita berlaku jahil kepada orang lain. Kita harus mencari orang-orang yang pernah kita jahili. Tetapi dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik. Innallaha syirik la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu. Jadi siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan kesesatan yang nyata. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya pada masa-masa saat ini yang luar biasa, dan insya Allah kita mampu melaluinya. Dan tentunya ini yang dipertanyakan adalah akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa sulit. Orang yang memiliki keyakinan akidah yang baik, yang benar, indikasinya adalah dia tidak akan pernah berputus asa. Dia tidak pernah lupa terhadap dirinya, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Senang dengan harta yang Allah berikan kepadanya, senang terhadap jabatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia ditimpa musibah, dia sabar. Inilah perkara kaum muslimin yang luar biasa. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia memperoleh nikmat, dia bersyukur. Ini adalah indikasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada waktu kita yang sangat terbatas ini, mudah-mudahan dua pesan ini bisa kita renungi. Bagi pelaku maksiat yang masih lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, segera dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah beramal, luruskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu amalan pun kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu janganlah pernah kita sombong, ria dengan amalan kita, apalagi menyatakan sayalah yang paling benar, yang lain salah. Dia masuk neraka, saya masuk surga. Surga dan neraka bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu beramallah kita sesuai dengan tuntunan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.